Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi dalam momen ngopi online. Ngopi online. Ngopi online. Bapak Ibu izin ngopi dulu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita temanya agak sedikit berat. Wow, sedikit berat. Jadi saya coba menjelaskan tentang ada suatu bagaimana keterpaduan perencanaan tata ruang sebagai kepentingan dalam manajemen strategi untuk mengendalikan peningkatan penduduk pada wilayah di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Jadi ini merupakan sebenarnya adalah tugas pada mata kuliah manajemen strategi, membuat suatu makalah yang disusun oleh Oldi Arnoldi Arbi, merupakan mahasiswa program Doktor Ekonomi Universitas Jambi tahun 2020. Jadi kita coba lihat abstraknya. Di sini dikatakan sedikit sekali makalah yang menulis keterpaduan antara perencanaan tata ruang sebagai kepentingan dalam manajemen strategi. Perencanaan tata ruang merupakan eksploitasi geografi dari cermin lingkungan kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Dengan mengoptimalisasi pemanfaatan ruang, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meratanya kesejahteraan penduduk. Selain itu, mampu mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan seni dan ilmu dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas sektor tersebut, serta memperbanyak dalam membuat hal-hal baru sehingga mampu mengoptimalisasikan tren esok pada saat ini. Kota Sungai Penuh dalam 10 tahun belakang ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Namun, di sisi lain ruang tampung untuk pertambahan penduduk terkendala terhadap batasan ruang yang telah diatur. Perencanaan tata ruang sangat penting dalam keterpaduan manajemen strategi. Dalam perpaduan tersebut maka dapat dilihat sejauh mana ruang itu bergerak dan berproses. Studi ini memaparkan keterpaduan perencanaan tata ruang sebagai kepentingan dalam manajemen strategi terhadap pertumbuhan penduduk kota Sungai Penuh yang berbasis menggunakan data BPS dan data geoinfosystem atau GIS. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita coba lihat pendahuluannya. Di sini dijelaskan bahwa perencanaan strategi tata ruang berupaya untuk mempromosikan ketaatan terhadap perencanaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Ini dikatakan oleh Etaquin Municipality tahun 2011. Kemudian menurut pendapat Nilsson dan Ray di 2007, pentingnya penataan ruang karena ruang yang ada tersedia sangat terbatas. Di sisi lain, ruang sangat dibutuhkan sehingga tanpa pengaturan baik akan terjadi konflik di antara pihak yang memanfaatkan ruang. Perencanaan tata ruang digunakan oleh sektor publik untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dan aktivitas ruang yang berbagai jenis dan skala. Jadi kalau tidak diatur maka akan terjadi konflik dalam tata ruang. Oke, selanjutnya definisi perencanaan tata ruang diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Perencanaan Regional Eropa yang mengartikan bahwa tata ruang mampu memberikan pengalaman wilayah geografis terhadap tata nama ekonomi sosial. Nah, itu dari bentuk latar belakangnya. Kita coba langsung menuju ke telaah pustaka. Telaah pustaka ini ada tinjauan studi-studi yang terdahulu menyatakan tren pertumbuhan jumlah penduduk kota Sungai Penuh sangat meningkat. Untuk itu perlu strategi yang mampu mengartikan tren tersebut dalam jangka panjang. Di sini kita melihat bahwa ada tabel jumlah penduduk Sungai Penuh dalam 10 tahun belakang dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Jumlah penduduknya dari 82.000 dan tahun 2018 sebanyak 89.000, ada peningkatan pertambahan sebanyak 9.000 jiwa.
dengan pertambahan jiwanya, dengan jumlah luas wilayah dan kepadatan yang semakin lama semakin berkurang. Data diolah dari BPS Sungai Penuh. Nah, di sini kita melihat untuk lebih lengkapnya tentang luas ruang yang diatur dalam peraturan daerah tersebut dapat lihat pada tabel ruang di sini. Wilayah Sungai Penuh itu telah dibagi-bagi terhadap Taman Nasional Kerinci Sebelat sebanyak 23.000 hektar, hutan produksi 900 hektar, area peresapan air 193 hektar, perkebunan pertanian sebanyak 6.000 hektar, pemukiman 2.000, persawahan sebanyak 2.000 dengan total luas sebanyak 36.000 hektar diolah dari tata RT RW Sungai Penuh. Nah, di sini ada kita lihat wilayah RT RW Kota Sungai Penuh yang berasal dari Bapeda Sungai Penuh. Nah, setelah data ini diolah dengan menggunakan software ArcGIS, ini dapatlah bahwa tema tematik wilayah-wilayah yang ada di Sungai Penuh. Di sini ada TNKS, di sini ada perkebunan, ada persawahan, hutan produksi, dan area resapan air serta pemukiman. Kita coba lihat langsung kepada hasil dan pembahasan saja. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana keterpaduan antara GIS terhadap manajemen strategi terhadap pertumbuhan penduduk berdasarkan wilayah yang tersedia. Luas pemukiman yang ada itu sebanyak 23 rencana ini dalam Perda nomor 5 tentang RT RW Sungai Penuh menyatakan luasnya ada 2.326 hektar. Di sisi lain penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sebanyak 89.000 jiwa dengan kepadatan 2,3 hektar per jiwa. Tentunya lokasi potensial mungkin semakin berkurang. Nah, ini kita ambil luas pemukiman Sungai Penuh. Ini adalah wilayah-wilayah pemukiman yang sudah dihuni oleh penduduk sebanyak 2.326. Ini hasil dari analisis GIS. Kemudian laju pertumbuhan penduduk rata-rata 900 jiwa per tahun. Melalui data buffering, maka perlu penambahan luas wilayah sebanyak 1.204 hektar. Nah, yang merah ini adalah tempat penambahan wilayah-wilayah yang akan direncanakan menjadi pertumbuhan penduduk yang akan datang. Kesimpulannya, langsung saja kita pada kesimpulannya. Konsep dan studi ini adalah keterpaduan perencanaan tata ruang sebagai kepentingan manajemen strategi dalam mengendalikan peningkatan penduduk Kota Sungai Penuh. Setelah melakukan perencanaan ruang dengan manajemen strategi, maka dibuatlah peta formulasi atau buffer dengan penambahan luas sejauh 200 meter ke depan. Maksudnya di sini 200 meter ini adalah bagaimana penambahan wilayah itu ditambah sebanyak 200 meter dari wilayah yang ada akan menghasilkan luasan tambahan sebanyak 1.200 hektar dan penambahan luas sebanyak 50% dari luas pemukiman yang sudah ditetapkan. Penggunaan ini digunakan mulai pada peta merunut pada peta RT RW 2030-2050. Jadi selanjutnya tantangan ke depan adalah pengembangan pentingnya pengetahuan perubahan untuk merancang transformasi ruang terbarukan, mempromosikan ruang yang terbarukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa inilah wilayah-wilayah yang harus dijadikan tempat penyebaran pemukiman sehingga pemukiman itu tidak tersebar kepada wilayah-wilayah yang berkonflik. Artinya jangan sampai penyebaran penduduk pada tahun-tahun ke depan itu pada daerah-daerah yang sangat-sangat strategis. Strategis ini artinya jangan sampai mereka itu menyebar dalam wilayah mungkin di daerah tangkapan air atau daerah hutan lindung atau daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi melalui pemerintahan maka penyebaran penduduk itu diatur sehingga wilayah yang terus selama-lama akan berkurang itu memiliki keteraturan dalam penyebaran penduduk sehingga kelestarian alam serta perlindungan terhadap bencana bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu, inilah suatu model bagaimana kita bisa mengatur keterpaduan jumlah penduduk terhadap wilayah kota.
Artinya bahwa tidak ada wilayah ruang tidak akan pernah bertambah, tetapi jumlah penduduk akan bertambah, maka perlu pengaturan sehingga pertumbuhan penduduk ini bisa terdistribusi tanpa harus menimbulkan bencana. Jadi perlunya perencanaan ruang. Jadi dari sini sebenarnya adalah manajemen strategi yang dikondisikan terhadap keterpaduan penduduk, tapi di balik itu ada ilmu GIS untuk membahas bagaimana distribusi tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk pemahamannya. Jadi bisa Bapak Ibu kalau memiliki pengetahuan tentang GIS silakan diaplikasi bagaimana untuk wilayah-wilayah lain bisa diadopsi terhadap pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan wilayah yang ada sehingga tidak ada memunculkan konflik antara wilayah dengan masyarakat. Nah, di sini peran pemerintah sangat penting dalam mengatur perencanaan tersebut. Oke, Bapak Ibu, itulah jadi kesimpulannya bahwa perlunya pengendalian jumlah penduduk terhadap ketersediaan ruang yang ada. Rasanya ada Bapak Ibu bisa melihat melihat kesimpulan yang bisa dipakai bahwa dalam pengaturan ruang itu juga harus melihat bagaimana sebaran penduduk sehingga ruang yang ada tidak menjadi persoalan kepada bencana karena sudah diatur ke pemukiman yang terdistribusi dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ngopi dulu Bapak Ibu. Jadi di sini adalah manajemen strategi ini sebenarnya perlu menggunakan ilmu GIS dalam mengatur keterpaduan rencana tata ruang sebagai peningkatan penduduk dalam suatu wilayah kota. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.